Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, baik pemirsa, opini kita lanjutkan lagi obrolan pagi ini bersama C. Silvi gitu. C. Silvi gitu tadi membahas tentang license ya gitu ya, license di ini gitu kan. Selain dari license sendiri, apa kemampuan yang mungkin yang harus dipunyai untuk orang-orang yang mau terjun ke dunia air khususnya di diving? Mental ya? Harus. Tapi kalau ada orang nih misalnya nih C, ada orang yang punya ketakutan kedalaman misalnya, tapi mau karena suka lihat laut gitu, mungkin karena Cece tadi juga karena lihat di TV gitu kan, pengen mencoba, apakah ada terapinya atau kayak gimana nih treatmentnya? Biasanya kita melakukan snorkeling namanya. Apa tuh? Snorkeling. Oh, snorkeling. Oh ya, Nah, snorkeling. itu dia mencintai secara di permukaan aja. Nah, dia harus belajar, terus belajar. Nah, baru bisa untuk kedalaman diving namanya. Itu untuk pertama kali ketakutan. Dulu pernah kejadian nih. Apa tuh, Ce? Aku punya teman, tapi yang off the record. Iya. Temanku itu adalah salah satu anggota TNI. Badannya kekar. Kalau kita lihat secara fisik, orang ini nggak bakalan takut. Iya. Ternyata Ditunjang lah ya sama fisiknya. Fisik dengan gaya bicara segala macam. Saya berpikir ini orang hebat pasti, berani ya kan. Setelah kita latihan di kolam, di swimming pool, pada saat kita awal langsung siap kita ke itu laut, siap kata gitu. Wah, ini hebat. Oh, dari awal udah siap gitu ya. Jadi pas pada saat kita terjun ke 5 meter, ternyata paniknya luar biasa. 5 meter di baru 5 ya? meter, kita pengenalan 5 meter. Paniknya itu kayak luar biasa, itu membahayakan diri dia dan body kita. Jadi kalau orang panik itu tidak siap mental, itu akan menghancurkan temannya. Kenapa? Dia akan berontak, mau melepaskan semua. Sedangkan alat penyelaman itu pakai memberat. Iya. Memberat itu mungkin di dalam satu tubuh itu terjadi ada 4, ada 5, dan itu bisa mengefekkan dari dia akan remuk sendiri di dalam diri jiwa dia. Iya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kebetulan kita sudah persiapan body yang profesional. Itu pun agak sedikit kesulitan karena postur tubuhnya lebih besar daripada body. Jadi yang body juga kelihatan, waduh ini orang jangan lagi dibawa nih, bahaya yang mati bukan karena dia. Karena membahayakan semuanya ya, Ce. Semuanya. Jadi dia nggak bisa tenang. Itu yang masalah. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat orang dari luar kan. Iya. Berarti kepanikan tuh sangat berbahaya. Sangat berbahaya ya. Iya, panik itu bisa mengacaukan pikiran kita. Jangankan di laut, di darat aja kita kalau panik kita nggak bisa berpikir tenang, tidak bisa cari solusi. Itu yang kadang-kadang kita pelajari. Jadi banyak di diving itu mengajari kita untuk menghadapi masalah dalam diri kita dalam sendiri. diri kita sendiri gitu. Makanya harus nilai poinnya ya benar nilai poin sendiri gitu kan. Karena bisa diterapkan juga di dunia nyata gitu kan ya, kayak gitu ya. Pada saat kita menghadapi arus laut yang begitu deras, itu mental kita hadapi seperti apa? Tetap keep tenang dengan kondisi seperti apapun. Gitu. Bahkan kami pernah melakukan sesuatu cobaan yang agak sedikit sinting dibanding kata orang. Kenapa tuh ceritanya? Karena kita suka dalam diving itu laut, kami bawalah susu ultra di dalam. Karena suka saking nyelamnya kan tenggorokan kita bisa kering. Iya. Bisa 1 jam, kemudian nyelam lagi. Lama ya berarti ya, 1 jam. Karena cara kita menghirup oksigen. Semakin kita panik, oksigen kita cepat habis karena menghirup. Tapi kalau kita agak tenang, oksigen kita lama habisnya. Nah, karena kering, kami minumlah susu ultra di dalam laut. Gimana? Bingung kan? Kayak gimana tuh? Kayak gimana? Jadi ada kondisi yang satu, kami bilang, ayo kita coba agak sedikit sinting, kita minum dalam gimana ya? Diajarin. Jadi kemudian kami minum pada saat aus. Kita kasih tahu, kita buka susu ultra, tapi pipetnya kita masukkan jangan sampai masuk air. Lubang pipet kecil itu kita tutup, kemudian langsung kita minum sampai tarik nafas satu nafas ya? Sampai orang habis. Kalau enggak jadi pencahar kita bisa jadi. Karena susu ultra campur air laut kan? Iya benar. Karena nggak mungkin juga kita minum air laut kan, gitu kan? Gitu. Nah, itulah yang membuat
tambah energi. Oh, ada ya kegiatan-kegiatan Ada yang yang mungkin lebih gila lagi apa teman tuh? kita. Dia nggak tahan di dalam pencernaan dia. Mau buang BAB maaf, kan bingung. Iya benar. Akhirnya kan kita karena mentalnya udah bagus, buang air di dalam laut akhirnya. Itu kan bingung melepaskan satu-satu kan. Nggak mungkin juga harus naik ke atas Nggak juga gitu kan mungkin. kayak gitu. Jadi akhirnya mereka Iya. buka satu-satu dengan teknik yang secara profesional yang sudah kita ajari. Jadi tidak perlu panik atau segala macam. Oh iya, memang cerita-cerita itu memang harus kayaknya yang didapatkan memang orang-orang yang terjun langsung ya, kayak gitu benar. Kayak gitu. Dan mereka adalah pecinta laut. Pecinta gitu. laut ya gitu ya. Itu berarti ada snorkeling tadi mungkin awalnya Snorkeling gitu. awal. Diving gitu kan. Selain itu juga surfing juga gitu kan. Selain 3 itu ada lagi nggak Cik untuk kita bisa mencintai laut? Ada. Apa? Olahraga dayung. Olahraga dayung ya, tadi Iya, olahraga dayung. Olahraga dayung. Apa olahraga dayung itu spesifik hanya di danau atau ada juga tempat-tempat atau di sungai atau dayung juga ada yang sungai ya? Ada. Dayung itu medianya laut, sungai, danau. Oh, di laut ada Cik? Ada. Gitu. Tapi Kalau di dengan laut yang seperti apa? yang airnya tenang. Kan ada yang tempat kayak kepulauan itu, kayak Palung itu, bukan Palung sih, ada tempat itu. Kayak di Pulau Bayi itu ada. Nah, itu boleh. Cuman untuk yang standarisasi yang kami lihat itu untuk pelatihan ya, dayung itu di Danau Dendam. Airnya tenang, tempatnya cukup bagus. Kemudian cukup jadi standar untuk pelatihan. Standarnya maksimal itu untuk dayung itu panjangnya tuh 2000 meter. Oh, 2000 maksimal. meter ya? Nah, jadi kalau kita lihat kemarin itu 500 sampai 800 oke lah untuk di danau latihannya. Ini medianya untuk bisa jadi juga nanti pengembangan entah itu dari wisatanya gitu ya. Kayak Danau gitu. Dendam kan indah juga. Iya benar. Walaupun mungkin sekarang belum terekspos ya gitu Ya, ya. sayang Terekspos sekali ya itu. gitu. Kita harapannya juga ke depan juga bisa. Mudah-mudahan dengan adanya olahraga dayung, pelatihan di danau, bukan mudah untuk terekspos. Iya. Jadi berubah. Karena Cece juga, karena kan Cece kan termasuk di komunitas-komunitas ini gitu kan. Iya, gitu, benar kan, kayak gitu. gitu. Kalau komunitas sendiri di Bengkulu sendiri banyak nggak Cece? Kalau untuk diving kita ada komunitas. Diving, surfing juga ada. Ada jadwal rutinnya kah? Enggak. Oh nggak ada ya? Nggak Oh, berarti ada. memang kita janjian mau di Janjian mana gitu kan aja. kayak gitu. Oke. Berarti kegiatan-kegiatan dari komunitas sendiri khususnya menyelam ya? Iya. Gitu ya, Kalau menyelam. Cece. Kalau Cece melihat nih mungkin dari segi Cece pecinta air, pecinta alam juga lah gitu kan kayak gitu. Melihat orang-orang yang mengekspos laut dengan bahkan sampai menghancurkan karang gitu. Gimana nih tanggapan Cece? Kalau Cece sih kurang begitu menyukai hal seperti itu. Untuk pribadi oknum ya. Iya. Karena mereka itu mengganggu komunitas di dalam laut. Apa yang indah kayak terumbu karang itu kan ekosistem di dalamnya kan. Yang harus dijaga, Cek. Dijaga. Makanya terjadi di Pulau Tikus itu perubahan ekosistem itu pemulihan lagi itu sangat lama itu. Karang-karangnya jadi nggak indah, hancur, ikannya juga berkurang. Itu kayaknya kita kebanyakan pasir di dalam itu. Jadi alangkah sayangnya karena mereka tidak mengerti kenapa kamu harus seperti itu. Iya. Kalau ingin mengambil hasil tangkapan untuk kehidupan kamu, keluarga kamu, kenapa kamu hancurkan seluruh gitu Rumah-rumah ikannya juga gitu kan. Okay. Padahal nanti kan yang menikmati anak mereka juga. Iya. Ikannya kan ada produktivitas, ada melakukan perkembangbiakan. Kalau mereka bunuh semua, nggak ada regenerasi nggak gitu ada. ya. Oke, Sayang baik Teteh. sekali. Ditahan dulu kita obrolan kita gitu untuk para pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi.